Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi kita ya di video kali ini. Kita melanjutkan materi perkuliahan kita, yaitu tentang pengantar strategi manajemen ya, yang mana pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang SWOT kemarin ya, atau di video sebelumnya kita sudah membahas SWOT. Nah, jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan tentang proses manajemen strategi yang terdiri dari 3 hal ya, tentang formulasi strategi ya, kemudian tentang implementasi strategi, dan juga tentang evaluasi strategi atau strategi. Evaluasi ini juga sudah sempat disinggung ya di video kita sebelumnya. Oke, review sedikit ya, pembahasan materi, arahan materi kita tentang pengantar strategi manajemen ini masih berhubungan dengan perumusan ya, pelaksanaan ya, kita ingatkan tentu tentang evaluasi ya, keputusan dan keputusan yang berfungsi memungkinkan sebuah organisasi itu untuk mencapai suatu tujuannya ya. Oke, kita langsung saja. Di sini pembahasan kita tentang model deskriptif ya dari manajemen strategi. Yang pertama itu adalah kita coba bahas tentang proses manajemennya dulu ya, dari strategi manajemen kita. Nah, jadi di strategi ini perusahaan itu terdiri dari seperangkat ya, atau pergerakan dalam berdaya saing tentunya ya, dengan pendekatan bisnis ya dari manajemen dalam menjalankan sebuah perusahaannya. Kemudian ya, strategi perusahaan ini juga merupakan sebuah rencana tindakan manajemen tentunya tadi ya, untuk bersaing ya dengan sukses juga ya, dengan menguntungkan berdasarkan integrasi dari pilihan-pilihan yang telah dipertimbangkan oleh manajemen itu sendiri. Ya, ini adalah satu proses dari manajemen strategi. Nah, jadi di sini untuk proses dari manajemen itu terdiri dari yang saya bilang tadi ya, ada 3 tahapan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tahapan formulasi strategi ya, kemudian ada tahap implementasi strategi, adanya tahap evaluasi strategi. Oke, jadi dalam hal ini ya, di poin pertama tahap formulasi strategi ini, atau bisa kita katakan dengan sebuah perumusan strategi ya. Ini adalah sebuah tahap awal ya pada sebuah manajemen strategi untuk meliputi atau yang meliputi ya, terutama visi misinya ya, kemudian mengidentifikasi dari peluang eksternal, di mana dalam mengidentifikasi peluang eksternal ini kita akan lihat sebuah ancaman juga ya, kemudian menentukan kekuatan ya dan juga kelemahan, terutama kalau untuk kekuatan dan kelemahan ini tertujunya di internalnya ya. Kalau ancaman kita bisa melihat di eksternal atau di peluang eksternalnya, kemudian kalau untuk kekuatan dan kelemahan itu bisa kita lihat di internalnya. Kemudian untuk menentukan tujuannya itu kemana nanti arahannya ya, dari visi misinya ya, tujuan jangka panjangnya itu seperti apa. Kemudian untuk menghasilkan strategi alternatif tentunya ya, dan juga bisa memilih strategi tertentu untuk mencapai sebuah tujuannya ya, dari visi misi yang sudah ada ya. Jadi di tahap awal ini ya, di tahap formulasi strategi ini, atau kita katakanlah perumusan strateginya, yang pertama-tama itu adalah visi dan misinya ya. Kemudian di tahap yang kedua itu ada tahapan yang namanya implementasi. Nah, dari tahapan implementasi berarti dia sudah melewati tahap awal ya, atau katakanlah tahap strategi formulasinya ya, sudah perumusan strateginya sudah terpenuhi, maka akan adanya tahap implementasi. Dan di tahap ini penetapan strategi itu dia lebih memerlukan sebuah keputusan ya, tentunya ya, dari pihak yang berwenang dalam pengambilan keputusan untuk untuk menetapkan tujuannya, siapa yang berhak ya. Jadi yang berhak itu adalah pimpinan atau manajernya. Ini lebih terarahnya ke pimpinan atau manajernya ya. Kemudian yang ketiga itu ada tahapan
evaluasi strategi atau kita katakanlah strategi evaluasi ya. Nah, jadi untuk tahapan ini bisa dikatakan dia merupakan tahap akhir ya dari 3 poin ini ya, karena tahap awalnya sudah terpenuhi, kemudian di tahap implementasi sudah dijalani ya, maka akan ada tahap akhir atau kita kenal dengan tahap evaluasi. Nah, jadi di tahap evaluasi atau tahap akhir ini dalam menjalankan manajemen strateginya tentunya manajer itu sangat membutuhkan ya untuk tahu ya semua strategi-strategi tertentu ya. Tentunya bagaimana misalkan strategi yang tidak bekerja dengan baik itu dia harus tahu, karena yang bertanggung jawab sepenuhnya itu adalah seorang manajer ya. Jadi strategi evaluasi ini bisa juga dikatakan dia adalah alat utama ya untuk memperoleh sebuah informasi-informasi yang bisa mengcover dari 3 poin di sini ya, dari tahapan awalnya ya, kemudian implementasinya sampai di evaluasi. Dia adalah bisa dikatakan alat yang utama juga atau bahan utama juga untuk mengcover dari tahapan yang sebelumnya. Oke, kita next ya. Nah, jadi kalau ada 3 hal tadi, jadi di proses manajemen strategi juga ada terdiri dari beberapa poin yang akan kita lalui ya dari strategi manajemennya. Di sini ada 8 ya. Yang pertama itu adalah identifikasi visinya ya. Ini juga sangat sangat penting ya, karena ini merupakan poin pertama ya dalam proses sebuah manajemen strategi. Kemudian visi bisnisnya ya, yang dibarengi juga dengan sebuah tanggung jawab tentunya ya. Yang ketiga itu adalah menganalisis lingkungan eksternal. Nah, seperti yang dibilang tadi ya di poin pertama dalam perumusan ataupun di tahap awal tadi ya, di bidang analisis lingkungan eksternal itu berarti kita harus bisa menganalisis peluang ya dan juga sebuah ancaman. Ya, jadi di sini ada tolak ukurnya itu ada 2 ya. Jadi untuk eksternal itu kita bisa menganalisis ada 2 tolak ukurnya tadi adalah peluang dan ancaman. Sedangkan analisis lingkungan internal, nah ini adalah kebalikannya. Yang 2 tadi 2 poin juga yang jadi yang jadi poin pentingnya ya di bidang internalnya, yaitu apa? Berarti adanya kita bisa melihat atau menganalisis kekuatan dan juga kelemahannya ya di internal kita ya. Terus memilih tujuan dan juga sasaran bisnisnya. Nah, ini juga merupakan sebuah proses manajemen strategi, menjadi poin penting juga ya. Kemudian mengembangkan strategi bisnisnya ya, kemudian merincikan program rencananya, sampai yang terakhir itu adalah mengimplementasikan ya rencana program dan juga bisa mengumpulkan umpan balik. Jadi harus adanya umpan balik serta bisa menguji pengendaliannya. Nah, ini adalah di poin terakhir dari mengcover 3 poin di atas sebelumnya ya, dari beberapa tahapan, kemudian dalam prosesnya terdiri dari 8 poin di sini ya, langkah-langkah yang harus dilalui sampai di tahap terakhir itu adalah dia bisa mengimplementasikan rencana ya dari programnya ya, atau juga bisa mengumpulkan ya tadi umpan baliknya. Ya, harus ada timbal baliknya seperti apa ya, agar bisa melalui tahap terakhir juga ya, tahap evaluasi ya. Jadi untuk pengujian pengendaliannya itu nanti seperti apa. Oke ya. Kita next. Nah, ini lingkungan eksternal ya. Jadi ada 3 poin di sini ya. Yang pertama lingkungan umum ya, di mana dia terdiri dari faktor-faktor yang sumbernya itu dari luar tentunya ya, yang biasanya juga berkaitan dengan situasi perusahaan tertentu ya, seperti faktor-faktor ekonomi ya, kemudian sosial budaya ya, teknologi, hukum dan lain sebagainya. Ya, ini bisa dilihat dari lingkungan umumnya ya. Tentunya ini arahannya di lingkungan eksternal ya. Kemudian yang kedua itu ada lingkungan industri. Nah, ini di lingkungan industri berarti berhubungan dengan industri ya, terdiri dari apa yang berhubungan dengan industri? Yang pertama adalah persaingan ya, tentunya di persaingan. Nah, persaingan ini diantaranya adanya anggota industri ya, hambatan masuknya ya,
kemudian produk substitusinya, ya, daya tawar pembeli dan lain sebagainya. Ya, ini jadi prioritas di lingkungan ataupun di eksternalnya, lingkungan eksternalnya. Nah, yang ketiga, yang terakhir, lingkungan secara lebih global, ya, di lingkungan global. Nah, ini lebih luas lagi, ya, dia bisa meliputi dari segi bahasa, ya, budaya juga, politik, ya, ekonomi, ya, pemerintah dan lain sebagainya. Sampai ada pembiayaan, riset pasarnya, ya, tentang periklanan, transformasi dan lain sebagainya lah, ya. Jadi lingkungannya itu memang lebih luas lagi, ya, lingkungan yang bisa dilihat dari lingkungan eksternalnya. Oke. Nah, jadi di sini di poin terakhir atau di slide terakhirnya, jadi dari lingkungan atau analisa lingkungan eksternalnya, ya, bisa kita lihat, ya. Jadi dengan adanya eksternal di atas bisa menunjukkan tadi, ya, peluang, ya, dan juga tantangannya, ya, dalam perusahaan. Jadi dengan adanya eksternal tadi kita bisa melihat dua poin ini tadi, ya, adanya peluang dan juga adanya ancaman ataupun tantangan, ya, dalam perusahaan. Jadi untuk peluang itu adalah di mana kondisi yang ada, ya, pada lingkungan umum itu yang bisa atau yang dapat membantu sebuah perusahaan ataupun organisasi untuk mencapai sebuah strategi persaingan, ya, atau mencapai persaingan strategi, ya. Nah, sedangkan tantangan itu, ya, sedangkan poin yang kedua untuk tantangannya itu adalah di mana kondisi itu terdapat dalam lingkungan umum yang dapat merintangi usaha-usaha perusahaan tentunya, ya, untuk mencapai persaingan strategi, ya. Jadi kesimpulannya yang bisa kita lihat dari peluang atau di lingkungan eksternalnya yaitu adalah dua poin di sini yang saya bilang tadi, menjadi tolak ukurnya adalah yang bisa kita lihat dua poin di sini, yaitu peluang dan tantangannya, ya. Jadi walaupun ada 3 faktor lingkungan yang bisa dilihat mulai dari umum, ya, kemudian dari industri sampai bahkan globalnya, yang kita lihat adalah dua poin di sini, ya, jadi tolak ukurnya. Oke, ya, jadi saya rasa cukup dulu, ya, untuk materi atau di video kita kali ini. Kita bisa lanjutkan di Zoom kita, ya, dan kita ketemu lagi di video berikutnya, ya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.